Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauqi akan menjelaskan tentang filariasis. Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan sumbat cacing filaria yang di kelenjar atau saluran getah bening, yang menimbulkan gejala berupa demam berulang, radang kelenjar, edema, dan gejala kronik berupa elephantiasis. Gejala yang umum terlihat adalah terjadinya elephantiasis berupa membesar tungkai bawah atau kaki dan kantung jakar atau skrotum, sehingga penyakit ini secara awam dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Penyebab dan penularan penyakit kaki gajah atau filariasis disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria pada pembunuh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Walaupun menyerang pembuluh getah bening, cacing filaria juga beredar di pembuluh darah penderita kaki gajah. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk, cacing filaria dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Lalu, bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh getah bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening hingga menyebabkan kaki gajah. Beberapa jenis filaria yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah adalah Wuchereria, Bachcroviti, Bruguiat Mallia, dan Bruguiat Timur. Sedangkan jenis nyamuk penyebar cacing filaria adalah nyamuk jenis Culex, Aedes, Anopheles, dan Mansonia. Melihat cara penularan seseorang akan lebih beresiko terkena penyakit kaki gajah jika tinggal di lingkungan endemik kaki gajah, tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya buruk. Yang ketiga, sering digigit nyamuk atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk. Gejala. Sesuai namanya, gejala utama kaki gajah adalah pembengkakan pada tungkai. Selain di tungkai, pembengkakan juga bisa terjadi di bagian tubuh lain seperti lengan, kelamin, dan dada. Kulit pada tungkai yang bengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah, dan terkadang memunculkan luka. Sayangnya, tungkai yang sudah mengalami pembengkakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Pada kondisi ini, kaki gajah sudah memasuki fase kronik. Pada awal penyakit, penderita kaki gajah biasanya tidak mengalami gejala apapun. Hal ini disebabkan penderita tidak sadar telah tertular penyakit kaki gajah atau filariasis, sehingga terlambat melakukan penanganan. Peradangan pembuluh atau kelenjar getah bening juga dapat muncul di fase awal, berupa pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening. Gejalanya meliputi gejala awal
atau akut ditandai dengan demam berulang 1 atau 2 kali. Timbulnya benjolan yang terasa panas dan nyeri pada lipat paha atau ketiak tanpa adanya luka di badan, dan tidak sakit mulai dari pangkal paha atau tidak ada atau ketiak dan berjalan ke arah kaki atau tangan. Yang kedua, gejala lanjut atau kronis ditandai dengan pembesaran pada kaki, tangan, kantong buah jakar, payudara, dan alat kelamin wanita sehingga menimbulkan cacat dan menetap. Diagnosis. Dokter akan bertanya kepada penderita mengenai gejala yang dirasakan dan sejak kapan gejala muncul. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa gejala tersebut. Jika menduga pasien menderita kaki gajah, dokter akan mengajurkan tes darah. Sampel darah yang akan diperiksa guna mengetahui apa terdapat cacing filaria atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mikroskop atau melalui tes kimia khusus menggunakan antigen. Jika diperlukan, penderita juga dapat menjalani pemeriksaan penunjang lainnya untuk melihat dampak dari penyakit kaki gajah yang dideritanya. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain tes pemindaian dengan USG atau foto Roentgen dan tes urin. Diagnosis klinik ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinik. Yang kedua, diagnosis parasitologi. Ditemukan mikrofilaria pada pemeriksaan pada darah jari pada malam hari. Yang ketiga, diagnosis epidemiologi. Pendekatan praktis untuk menentukan daerah endemik filariasis dapat melalui penemuan atau penderita elephantiasis. Pengobatan yang dapat dijalani oleh pasien filariasis bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien akan mengonsumsi obat cacing seperti Ivermectin, albendazole atau carbamazole. Setelah diberikan obat tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening berada dan aliran getah bening kembali lancar. Bila filariasis sudah menimbulkan pembengkakan tungkai dan kaki, ukuran tidak dapat kembali seperti semula. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak, antara lain istirahatkan tungkai. Selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk ataupun berbaring. Yang kedua, gunakan stocking kompres sesuai dengan anjuran dokter. Bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari.
Yang keempat, jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Yang kelima, gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening yang di bagian yang bengkak. Jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah atau tidak terdapat pembengkakan strotum, pasien dapat menjalani operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dilakukan akan mengangkatkan sebagian kelenjar dan pembuluh limpa yang mengalami infeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalani, terutama bagi orang yang berisiko terkena penyakit ini. Komplikasi utama yang dapat muncul akibat kaki gajah adalah pembengkakan parah pada bagian tubuh yang terinfeksi. Pembengkakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan kecacatan. Namun, rasa nyeri dan tidak nyaman yang timbul dapat diredakan melalui langkah-langkah pengobatan kaki gajah. Kaki yang bengkak juga dapat mengalami infeksi bakteri sekunder karena kulit kaki gajah sering mengalami luka. Pencegahan. Langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama di daerah endemik kaki gajah, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk. Anda dapat melakukan langkah-langkah sederhana berikut ini. Mengenakan baju dan celana panjang. Mengoleskan lotion anti nyamuk. Tidur dalam kelambu. Membersihkan genangan air di sekitar rumah. Penyebab kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu memberikan obat pencegah massal. Program ini dilakukan di daerah yang masih memiliki kasus kaki gajah, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nangro Aceh, Darussalam, dan Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium penderita filariasis identitas spesies Microfilaria-nya. Sampel berupa darah dari penderita untuk menemukan filariasis. Pemeriksaan sampel darah dari cuping telinga. Cacing filaria dapat ditemukan dengan pengambilan darah tebal atau tipis pada waktu malam hari antara jam 10 malam sampai 2 pagi yang dipulas dengan pewarna, gim, dan wart.